Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Allahumma barik lana ya Rabbana fi bukurina. Barik lana ya Rabbana fi bukurina. Barik lana ya Rabbana fi bukurina. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan, Masya Allah, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah pada saat semacam ini diizinkan oleh Allah untuk sejenak bertafakur, menambah ilmu, bekal untuk beribadah, dan semoga Allah memilih kita untuk menjadi kekasih-kekasih, rindu melakukan kebaikan, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Masya Allah, Alhamdulillah. Berbicara tentang waktu duha dan tentang duha, kuliah duha, Masya Allah, ada hubungannya dengan duha. Itu adalah cerahnya matahari duha. Dan semoga Allah mencerahkan hati kita, kehidupan kita, masa depan kita. Masya Allah. Subhanallah, duha adalah satu amalan yang luar biasa agung, dan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dan wasiat kepada baginda Nabi Muhammad kepada Abu Darda, ada Habibi, yang baginda Nabi, awsani Habibi, Habibi. Kalau rasa kepadaku Habibi, orang yang sangat aku cintai dan mencintaiku, yaitu Rasul. Untuk tidak meninggalkan, diantaranya adalah sholat duha. Luar biasa. Dan juga ada riwayat di sana, Imam Ahmad dan lainnya meriwayatkan tentang doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku di pagi harinya. Nah, waktu duha ini adalah waktu yang luar biasa. Di antara orang yang terlena, karena Allah menganjurkan kita untuk punya aktivitas. Nah, untuk ibtigha fadl minallah, untuk mendapatkan karunia dari Allah, bekerja, mencari rezeki halal, dan itu akan diberkahi. Jadi bekerja adalah untuk mencari nafkah anak istri, adalah hal yang halal, bahkan dicatat sebagai orang yang jihad di jalan Allah. Dan Nabi berdoa. Nabi pernah memohon kepada Allah, semoga Allah memberkahi umat ini di pagi harinya. Maka yang menyambut keberkahan adalah hidupkan pagi hari ini adalah dengan sesuatu yang halal, yang baik. Bukan tidur, bukan. Kalau tidur nggak mendapatkan bagian keberkahan yang dijanjikan. Bekerja, iya. Ya pun kerja urusan dunia, tapi tujuannya akhirat. Bukan harus kita ngaji-ngaji. Iya, ngaji sesaat. Ada kabar gembira dari Nabi yang untuk mendapatkan pahala haji dan umrah, man sholat fi masjid fi musalla, man sholat fi man sholat jama'atan man sholat fi masjid jama'atin, sholat di masjid dengan berjamaah, fa yaqudu fi musalla, dan duduk di musallanya. Yadhkurullah, menyebut nama Allah hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari. Maka dia falahu ajru hajjatin wa umratin tamataini, dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Ibadahnya nggak banyak-banyak amat. Habis sholat subuh, berhenti sejenak, sampai terbit matahari, tunggu waktu sesaat, sholat duha, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Tapi secara umum, bukur ini adalah selagi belum menjelang waktu siang, sebelum waktu duha berakhir, itu masih dianggap bukur. Yang didoakan Nabi dengan penuh berkah. Nah, ini artinya apa? Bekerja ini termasuk menyambut keberkahan yang Allah berikan melalui doa Nabi tadi, atau berkat doa Nabi. Jadi jangan biasakanlah tidur pagi, malas-malasan di pagi hari. Kita kehilangan keberkahan. Sebisa mungkin, kecuali kita memang harus ada tugas lembur malam hari, paginya kita harus menggantikan istirahat kita di malam hari. Tapi secara umum di sini keberkahan kalau kita dapat, kita bekerja, berjuang. Kalau beribadah, istimewa lagi pekerjaannya ibadah. Cuma kan di rumah ada anak, istri, harus nafkah. Jadi jika Anda memberi nafkah, mencari nafkah di jam-jam semacam ini, Anda tergolong orang yang disebut tergolong orang yang akan mendapatkan bagian daripada kelompok orang yang mendapatkan berkah karena didoakan oleh Nabi SAW. Nah, karena di jam begini ini umumnya adalah orang sibuk dengan dunia yang alasannya untuk mencari nafkah, dan mencari nafkah adalah halal. Nah, untuk agar jelas tujuannya, membuktikan bahwa dia meyakini bahwasanya dia itu ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, dari doa Nabi, maka di sini harus ada tanda dong. Jangan full dong lupa, jangan full bekerja, ada sisihkan waktu sesaat.
maka adanya sholat duha. Nah ini, sholat duha itu tanda ingat. Artinya begini, kita mencari keberkahan dari Allah dengan bekerja serius maksimal. Tapi demikian kita tidak lupa kepada Allah, kita potong sesaat melakukan sholat duha. Jadi sholat duha ini adalah pengingat agar kita tidak terlena di dalam urusan-urusan dunia saja. Makanya dengan seperti inilah, dia bekerja serius mencari dunia, tapi tidak lupa dengan duha, maka dia mendapatkan keberkahan yang sesungguhnya. Lahir batin dunia akhirat. Inilah orang yang bakat-bakat untuk mulia, bakat-bakat untuk berjaya adalah orang yang biarpun dengan urusan dunia tidak lupa dengan Allah. Apalagi urusan dunianya dia ingin mendapatkan keberkahan untuk mendapatkan doa Nabi, Allah barik lana fi ummati, Allah barik fi ummati, Allah barik li ummati fi bukurha. Ya Allah berkailah umatku di pagi harinya. Nah, yang perlu kami jelaskan di sini, insya Allah masalah keutamaan duha, karena ini adalah kuliah duha, kami yakin ustaz-ustaz sebelum kami sudah menjelaskan tentang keutamaan duha. Duha adalah sunnah muakkadah dikukuhkan. Jadi sholat sunnah itu ada martabatnya. Sholat fardu nomor 1, sholat fardu paling tinggi tingkatnya. Baru setelah itu sholat sunnah ada martabatnya. Sholat sunnah yang tinggi martabatnya adalah sholat sunnah rawatib dan muakkadah. Sholat sunat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, sholat qabliyah ba'diyah. Qabliyah subuh, qabliyah duhur, ba'diyah duhur, qabliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ada qabliyah maghrib, qabliyah isya, tapi tidak kukuhkan. Tapi intinya begini, sholat-sholat yang waktunya sudah ditentukan itu adalah martabat yang kedua. Setelah sholat fardu. Maka sholat sunnah yang lainnya selama ini kita dengar, nomor 2. Adalah nomor berikutnya. Akhirnya di bawah ini semuanya. Jadi martabat yang kedua adalah sholat sunnah yang dikukuhkan ini. Termasuk di dalamnya adalah sholat duha. Jadi sholat duha martabat kedua setelah fardu. Fardu, kemudian sholat sunnah yang dikukuhkan. Duha di dalamnya, witir di dalamnya. Maka qabliyah, ba'diyah, duha, witir ini adalah level tertinggi dari sholat sunnah. Level tertinggi dari sholat sunnah. Kita pernah dengar namanya sholat tasbih. Oh, nggak ada apa-apanya dibanding sholat ini. Sholat tasbih, bahkan tarawih sendiri tidak bisa mengalahkan sholat ba'diyah isya. Makanya kan ada orang melakukan tarawih tidak melakukan ba'diyah isya karena tidak punya ilmu. Ba'diyah isya di malam Ramadan tidak bisa dikalahkan dengan tarawih. Karena ba'diyah isya adalah dikukuhkan. Dikukuhkan. Nah ini, jadi sekarang kita harus ngerti ilmu prioritas ini. Mana yang harus kita dahulukan. Nah, ada sholat-sholat selain ini, ada kita melakukan sholat sunnah ijazah dari ini, akan tapi tidak bisa mengalahkan sholat-sholat ini. Jadi sholat fardu, oke, nomor 1. Itu adalah fardu. Kemudian sholat sunnah tertinggi adalah sholat sunnah yang rawatib. Dikukuhkan tadi, qabliyah ba'diyah, ditambah witir, sama kemudian sholat duha. Kemudian dari sholat yang dianjurkan dengan berjamaah adalah misalnya sholat istisqa, itu ada martabat tinggi. Istisqa, sholat khauf, karena apa, sholat khusuf, kemudian sholat khusuf, istisqa, kemudian ada sholat id. Ini martabat tinggi, satu martabat dengan tadi. Karena adalah sebagian mengatakan sunnah, muakkadah, ada yang fardu kifayah. Sudah dikukuhkan. Nah ini. Baru setelah itu sunat-sunat yang misalnya sholat yang namanya sholat tasbih itu martabatnya. Jadi intinya sholat duha adalah martabat tinggi. Nah, karena sholat duha martabat tinggi, jangan sampai Anda meninggalkannya. Termasuk ini kami beri ilmu sederhana. Nabi pernah melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Mohon maaf ada sedikit batuk. Bukan batuk beneran. Kesel aja tadi. Jangan dianggap Ibu Yaya sakit atau tidak. Kami sehat. Kami beri ilmu yang mudah di dalam melakukan sholat sunnah. Sebaik-baik sholat sunnah memang kalau bisa kita mengambil tempat yang kita bisa khusyuk, tenang, dan tidak ada gangguan. Cuman kadang justru di tempat tersebut kita tidak bisa lagi. Misalnya, di rumah kita buru-buru. Harus kita naik kendaraan, naik mobil. Di kantor, aduh kayaknya sudah susah kita melakukan sholat duha. Kenapa? Kalau sudah masuk kerja, repot keluarnya. Maka, ini ilmu. Anda siapkan air wudhu. Di atas mobil, Anda melakukan sholat duha. Kapan mulai kita boleh melakukan sholat duha? Keluar dari batasan kampung kita. Selagi kita dianggap bepergian, biarpun pergiannya pergian pendek, boleh kita melakukan sholat pergian, yang penting dianggap pergi, pindah kecamatan, ke kantor, itu kan pergi. Maka kita boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Caranya adalah mudah. Kiblat kita adalah arah kendaraan kita. Catatannya, kendaraan lagi berjalan.
Kalau sudah takbiratul ihram, sudah mulai kok kendaraan berhenti, nggak ada masalah. Jadi di saat kita memulai sholat itu, kendaraan harus dalam keadaan berjalan. Kiblat kita arah kendaraan, Allahu Akbar. Seperti biasa, bacaan-bacaannya. Kemudian rukuk, merunduk sedikit. Setelah rukuk, sujud yang merunduk lebih rendah lagi. Anda belum sampai kantor sudah bisa melakukan sholat duha full. Sholat duha minimal 2 rakaat. Kebanyakan melakukan orang 4. Sempurnanya adalah 8. Sebagai mengatakan 12. 8. Paling tidak, Anda bisa melakukan 8 rakaat. Kalau di atas kendaraanmu, Anda naik sepeda motor pun boleh kok. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman kalau awal-awal nggak pernah biasa, tidak pernah sholat di atas kendaraan, kadang-kadang suka bingung. Nah, tapi kalau sudah terbiasa, mudah dia bisa kusuk. Bismillah. Maka latihlah. Sepanjang perjalanan itu, jalan itu akan menjadi saksi Anda melakukan ibadah. Kalau laki-laki enak dengan ini, pakai baju apa saja, mereka menutup aurat. Suci, antara pusat dengan lutut tertutup. Ada pun wanita, aduh gimana, harus pakai mukena? Oh, enggak harus mukena. Yang penting ini, sudah pakai kerudung, itu kan sudah cukup. Nah, tinggal, kakinya kok kelihatan, kaos kaki. Tangan nggak apa-apa di sini, karena memang sholat seperti sholat biasa. Jadi nggak harus pakai mukena khusus kok. Yang penting itu tadi, menutup aurat. Yang boleh dibuka hanya wajah sama telapak tangan. Punggung ini boleh kelihatan, punggung telapak tangan boleh kelihatan, sampai di sini. Kalau sudah begitu sholat. Anda dalam setengah jam bisa melakukan sholat 40 rakaat. Artinya duha plus. Dan mari kita syukur nikmat Allah yang punya mobil. Jangan sampai mobil kita hanya kita duduki saja, tapi kita gunakan untuk sholat. Ini bukan untuk sholat duha saja. Sholat malam, mungkin kita mau pulang ke rumah, kalau sampai di rumah kayaknya sudah jam 2 ini, sudah nggak ada harapan tahajud lah, karena mungkin saya akan terlambat, maka saya akan sampai pulang di rumah pun kadang-kadang mungkin sudah capek, ngantuk. Sekarang saya mampir pom bensin, ngambil air wudhu, sambil jalan, subhanallah, sholat Allahu Akbar, sambil cerita sama si potong lagi, sholat lagi. Sholat sunnah yang lainnya, selain daripada rawatib tadi. Maka ini adalah orang cerdas. Kemudian juga, kalau kita melakukan sholat sunnah di rumah kita ini, hendaknya, kalau duha kan 8 kalau bisa, 2 paling minimal. Biar tidak capek, tidak jenuh, itu kita variatif. Buat seni dalam melakukan sholat. Bahkan seninya itu seni yang sunnah. Seni sunnah. Seni plus sunnah, bagaimana? Kalau sholat jangan di satu tempat. Termasuk sholat-sholat sunnah itu. Bahkan makruh itu untuk mengistiqomai satu tempat adalah makruh. Kalau bisa, rumah kita ini semuanya pernah mendapatkan, merasakan kita sujudin. Kita gunakan untuk sujud. Ya, kalau kita punya tiang 4, ya sudah 4 tiang. 4 tiang, saya sholat 2 rakaat duha. Tiang satunya 2. Berarti 4 tiang langsung sudah 8. Maka dengan mensiasati cara semacam ini, mudah kita melakukan ibadah, nggak berat. Termasuk tadi, sholat di atas kendaraan ini, banyak orang yang tidak mengerti. Ya, dimaklumi karena mungkin dia kurang ngaji. Bahkan yang nggak pernah ngaji pun tidak mengamalkan. Ini kesempatan, ini kemudahan. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunat. Bahkan Nabi pernah melakukan sholat witir di atas kendaraan, bahkan 1 rakaat. Kenapa? Karena takut keburu masuk subuh. Nabi tidak pernah meninggal witir. Maka di samping sholat duha, jangan sampai Anda ketinggalan sholat witir. Minimal 1 rakaat, tapi itu pelit banget. 3 lah. Sampai 11 rakaat. Subhanallah. Ini adalah yang harus kita hadirkan tentang sholat duha. Kemudian di sana ada berita sholat duha adalah rezekinya banyak dan sebagainya. Sebetulnya, kalau riwayat khusus begitu ya, tentang duha adalah tentang ini kesunnah. Nabi melakukan begitu. Adapun masalah keberkahan doa tadi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maka sambutlah waktu duha ini adalah dengan kerjaan yang halal dan jangan lupa sholat duha, maka akan Allah berkahi. Hidup kita akan berkahi, rezeki kita akan Allah beri kepada kita rezeki yang cukup. Adapun doa Allah ma'inna tuha wal bahaba'at, ini adalah bukan doa dari Nabi, tapi boleh dibaca namanya berdoa. Ini adalah dibuat oleh orang ulama. Dan Anda bisa menyusun doa dari diri Anda sendiri. Allah ma'inna tuha wal bahaba'at, itu bukan dari Nabi. Tapi Nabi tidak melarang kalau kita membuat doa dari diri kita sendiri yang bagus maknanya. Dan itu disusun ulama, bagus. Boleh kita berdoa. Ingkana adri rezeki sama Pak Anzilu. Ingkana ba'idan fakir. Ingkana qalilan fakatsirhu. Itu doa bukan dari Nabi, tapi sah. Dan memang seperti itu. Dari sinilah orang selalu mengatakan sholat doa biar banyak rezekinya. Sehingga doanya doa rezeki. Padahal bukan itu saja. Lebih luas daripada rezeki. Keberkahan dalam segalanya. Hanya karena kita itu biasanya urusan kita hanya makin nyari duit, dunia, makan-makan saja. Sehingga ulama ya sesuai dengan pemahaman kita disebutkan ya keberkahan itu ya biar duitnya banyak, rezekinya banyak. Padahal bukan dari itu saja. Lebih dari itu.
Bukan keberkahan bukan fulus duit, bukan. Ada keberkahan-keberkahan yang lainnya. Keberkahan di rumah kita, keluarga kita, anak-anak kita semua. Nah ini. Maka dari itu yang harus kita selalu perhatikan bahwa kita biasakan anak-anak kita untuk melakukan sholat duha. Kami lebih berharap bahwasanya kajian tidak panjang-panjang, kita lebih banyak diskusi karena biasanya ada pertanyaan-pertanyaan di seputar fikihnya. Intinya seperti itu. Jadi apa? Sholat duha jangan Anda tinggalkan. Sholat witir jangan Anda tinggalkan. Qobliyah ba'diyah jangan Anda tinggalkan. Bahkan termasuk sholat sunnah, kusuf, dan sebagainya jangan Anda tinggalkan. Hanya ilmunya saja. Kalau sholat kusuf, gerhana matahari rembulan kan kalau resmi sholat yang tingkat 1 itu paling tinggi derajatnya kan sholat dengan 2 rakaat dengan 4 rukuk seperti itu dengan khutbah dan sebagainya. Kalau Anda bekerja punya ikatan kerja nggak harus macam itu. Anda bisa sholat sendiri seperti sholat qobliyah subuh, seperti sholat duha 2 rakaat sama, cuma niatnya kusuf, takbirnya pun nggak harus sampai rukuknya nggak 2 kali seperti itu. Termasuk sholat hari raya Idul Fitri, mungkin Anda di tengah perjalanan gara-gara mudik telat, bukan berarti Anda tidak bisa sholat. Anda bisa sholat di atas kendaraan 2 rakaat saja selesai. Permasalahan kita adalah ternyata ilmu. Maka dari itu kita akan lebih banyak beri kesempatan untuk bertanya tentang ilmu. Dan dicatat, difahami, dihafal, nanti insya Allah akan lebih sempurna amal ibadah kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan singkat ya. Semoga bisa menjadi motivasi. Kan sudah termotivasi semuanya. Tinggal kita agar lebih sempurna dalam melakukan kebaikan. Lebih besar lagi. Kita harus mengerti prioritas kebaikan, prioritas kemuliaan. Insya Allah ini saja masalah duha. Jangan sampai Anda terlena dengan pekerjaan, tapi lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gapailah keberkahan dengan bekerja yang halal serius, dan jangan lupa tanda keseriusan Anda dengan Allah adalah Anda potong sesaat untuk melakukan sholat duha. Adapun waktu duha itu nih tambahan adalah jika Anda di hamparan rata, di lautan, atau yang tidak berbukit. Itu yang jadi standar. Orang yang di balik bukit ngikut yang tempat yang tidak ada bukitnya. Kalau di bukit nggak kelihatan matahari jam 11 siang juga. Jadi standarnya begini. Misalnya satu kampung A berjejer sama kampung B. Cuman kampung A itu banyak bukitnya. Maka untuk mengetahui sholat duha ngikut kampung B. B itu yang dataran hamparan lepas. Apakah itu pantai kelihatan matahari terbit. Nah setelah matahari terbit itu kemudian matahari meninggalkan landasannya. Anda punya gambaran? Matahari yang bundar itu meninggalkan landasannya. Dan jika antara landasan selama ini biasanya dalam bahasa fikih qadrul ramhin, bahasa hadis bahasa Arab qadrul ramhin, setinggi tombak. Tombak itu gimana sih kira-kira? Nggak jelas, cuman gambaran begitu. Cuman maksudnya itu meninggi benar. Nah, maka bisa kita perumpamakan begini. Jika ada matahari sudah meninggalkan landasannya, maka antara landasan dengan matahari ini sudah bisa diisi matahari lagi, maka itu sudah masuk waktu duha. Gambarnya begitu. Anda paham sederhana ya? Jika nggak usah pakai bahasa qadrul ramhin, di sini nggak ada tombak. Jadi bingung harus cari tombak. Tombak segedenya Pak saya pun juga belum pernah lihat tombak kayaknya ya. Tombak yang sesungguhnya itu kayak apa? Anda pun juga nggak mau ngira-ngira ya. Paling digambar saja. Jadi matahari meninggalkan landasan, kemudian setelah itu seandainya matahari yang sebulat itu Anda masukkan di dalamnya bisa. Maka itu sudah masuk waktu duha. Waktunya berapa menit ya? Antara 7, 8, mungkin 8, 9, 10. Anda lihat 7 sampai ke atas bisa masuk. 5 menit ke atas sudah mulai tinggi. Baru 7 ke atas, 8. Sebagian mengatakan langsung 15. Itu hati-hati. Dan waktu yang paling tepat adalah sudah meninggi. Artinya mungkin jam 9, 10 itu waktu yang waktu berakhir waktunya adalah masuk waktu zuhur. Sesaat sebelum masuk zuhur, sebelum istiwa itu kencang. Sebelum istiwa. Setelah lurus sesaat masuk waktu zuhur. Artinya sebelum istiwa itulah berakhirnya waktu duha. Artinya jangan pas istiwa bukan istiwa. Dalam sholat waktu nggak boleh kita melakukan sholat sunnah. Tapi kalau nanti ada orang lupa melakukan sholat duha, kelewatan sampai zuhur baru ingat, astagfirullah, belum duhaan. Lakukan sholat duha setelah melakukan sholat zuhur atau sebelum zuhur, sudah masuk waktu zuhur atau setelah asar, nggak ada masalah, karena ini sifatnya mengqadha. Tapi ingat, jangan jadikan kebiasaan. Mengqadha ini diajarkan untuk mencambuk kita, agar kita tidak biasa meninggalkannya lagi. Bukan sengaja, nggak deh duhaannya nanti aja deh, habis zuhur. Ini nggak benar orang kayak begini. Akan tapi kalau Anda tiba-tiba sibuk, lupa, dan biasa, saya pun pernah menemui kamu lupa, ingat-ingat zuhur, kita lakukan setelah zuhur. Pahalanya sama, hanya bentuknya qadha. Bahasa niatnya enggak usah susah-susah. Kalau niat ada, aku sholat duha karena Allah, selesai.
Kodoknya pun tidak usah pakai kodok juga sah. Aku niat duha karena Allah. Dalam hati yang mau dok tadi siang, tadi subuh nggak bisa, tapi pagi-pagi nggak bisa. Seperti itu. Ini adalah fikihnya sederhana, insya Allah ya. Semoga memberikan pemahaman. Silahkan dilanjutkan dengan banyak jawab. Allah a'lam bishawab.